salli ala Muhammad. Menyampaikan suatu hal dengan berdemo diperbolehkan, dibenarkan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau hanya disampaikan dengan 1, 2, 3 orang, 10 orang, mungkin kurang didengar. Dengan demo lah, dengan banyak orang lah, semua elemen turun bersatu padu untuk menyuarakan kebenaran, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah merusak. Yang tidak diperbolehkan dalam berdemonstrasi adalah merusak, merusak bangunan-bangunan, merusak fasilitas umum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Malang. Jangan sampai demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat, untuk menyuarakan kebenaran, ternodai dengan adanya pengrusakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati wadihi min al-anbiya wal awliya wa shuhada wa shuhada wa sahabati wa tabi'in wa ulama al-amilin wa al-muslimin wa al-mu'allifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani bi aulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ja'alillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wa rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa ajizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran awalin. Ya hasanal bi'alihi ya qayyum bil jawli muhtamal bidal wal hamdul min tawassalu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril wa'mi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu
تنزه عن قولي وفعلي ونياتي أستغفر من كل ذنب ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنسني يا ربي بالقبر وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن ويقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ربي وزلتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah At-Taubah 4:8. أعوذ بالله من النار لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار إن تصبك حسنة تسؤهم فإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Laqad ibtaghul fitnata, sungguh mencari gara-gara orang-orang munafik al-fitnata, untuk dijadikan bahan fitnahan, min qablu, dari sebelumnya, wa qallabu, dan memutarbalikkan fakta mereka, laka, terhadap engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, tul umurah, dalam setiap urusan, dalam urusan-urusan, hatta, sampai ja'al haqq, datang kebenaran, wa dhahara, dan tampak kemenangan, amrullah, yaitu urusan Allah, wa hum karihun, sedangkan mereka tidak menyukainya.
Jadi orang munafik ini orang-orang yang ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya, jiwa munafik, yaitu mereka bersungguh-sungguh mencari bahan untuk dijadikan fitnah, untuk membuat kekacauan, untuk membuat permusuhan, penggembosan atas semangat-semangat dalam menjalankan syariat-syariatnya Allah. Kalau di sini dalam hal peperangan, mereka mencari bagaimana titik lemah dari pasukan kaum muslimin, cari sela-selanya, kemudian digembosi dari dalam. Hati-hati, orang munafik ini orang yang pura-pura masuk Islam, karena untuk menggembosi semangatnya orang Islam sulit kalau dari luar. Makanya lebih mudah tatkala mereka masuk ke dalam, pura-pura menjadi orang mu'allaf, kemudian menggembosi semangat perjuangan dari kaum muslimin dalam berperang dengan orang kafir. Dari sebelum peperangan terjadi, mereka sudah lakukan itu, mencari kelemahan-kelemahan orang-orang Islam, kemudian disebarluaskan, terutama para tokoh-tokohnya, dicari kelemahannya, kemudian dibuat bahan untuk fitnahan agar masyarakat pada umumnya tidak mengikuti tokoh-tokoh agama di dalam agama Islam. Itu mereka sudah lakukan. Bahkan mereka waqallabu lakal umur, memutar balik yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Terhadap engkau wahai kanjeng Nabi, dan terhadap engkau umatnya, ul umurah, permasalahan urusan diputar balikkan. Jadi yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Hatta ja'al haq, sampai datang sebuah kebenaran, wa dhahar, dan tampak kebenaran itu, yaitu berupa kemenangan bagi umat Islam, amrullah, yang menjadi urusannya Allah, wa hum karihun, sedangkan kaum orang-orang munafik karihun, tidak menyukai mereka. Jadi kalau Islam berjaya, mereka tidak suka. Itulah orang-orang munafik. Islam berkembang, mereka tidak suka. Itulah ciri-cirinya orang munafik. Padahal sesama muslim, padahal sesama orang Islam, tatkala Islam berkembang, mereka tidak menyukainya, tidak menyenanginya, tidak bergembira atas prestasi-prestasi yang tampak dalam kehidupan. Hati-hati, walaupun kita orang Islam, namun kita tidak berbangga, tidak bahagia tatkala Islam mengalami kemajuan. Hati-hati, kita sudah terjangkiti jiwa-jiwa munafik. Melihat saudara-saudara kita sesama muslim berkembang sampai internasional, namun kadang kita tidak menyenanginya, tidak menyukainya. Hati-hati, dalam jiwa kita terdapat jiwa munafik. Wa minhum,
Dan sebagian dari orang-orang munafik ini mayyaqulu, berkata mereka, a'dzalli, izinkan aku wahai kanjeng Nabi, wala taftinni, izinkan aku wahai kanjeng Nabi untuk tidak ikut perang, wala taftinni, dan jangan membuat fitnah kepada aku. Ini bahayanya orang munafik. Minta izin untuk tidak ikut perang, minta izin untuk tidak ikut berpartisipasi dalam berdakwah karena takut kualat sama kanjeng Nabi. Mereka sampaikan itu. Wala taftinni, dan jangan sampai musibah terjadi kepadaku. Kalau engkau tidak mengizinkan, pasti musibah itu akan datang kepadaku. Itu kata orang munafik. Minta izin untuk tidak ikut berperang karena khawatir mereka tertimpa musibah, tertimpa fitnah, tertimpa kehancuran. Itu yang disampaikan oleh orang munafik. Jadi pura-pura yo minta izin untuk tidak berperang. Kalau di zaman sekarang minta izin untuk tidak berpartisipasi, saya minta izin dulu ya, saya nggak bisa ikut. Kalau sampean nggak ngizinkan, kalau jenengan nggak ngizinkan, aku bisa kualat nih. Ada istiqomah, ada sesuatu kumpulan yang di dalamnya ada istiqomah, yaitu misalnya khataman Quran setiap Ahad pon. Kemudian ada yang minta izin untuk tidak hadir. Saya minta izin untuk tidak hadir di Ahad pon untuk melakukan khataman. Kalau tidak diizinkan, bahaya nih buat aku. Kualat bisa tuh, bisa usahaku nggak jalan nih kalau tidak ada izin. Terus aku nggak ikut, nggak diizinkan, harus tetap ikut namun tidak ikut. Wah, aku bisa kualat nih. Itu katanya orang munafik. Hati-hati, nggak bisa ikut ngaji, minta izin karena kemalasannya, minta izin. Kalau aku nggak diizinkan ya aku bisa kualat nih, bisa tertimpa musibah nih aku. Ala, ingatlah, fil fitnati, sebetulnya orang-orang munafik itu sudah terjerumus ke lembah fitnah, ke lembah kehancuran. Mereka sudah berada di dalam kehancuran, mereka sudah berada di dalam fitnahan mereka sendiri karena mereka telah berbohong. Sakotu, dan mereka sudah terjerumus di dalamnya. Hati-hati. Yang tahu orang munafik Allah. Yang tahu orang munafik Rasulullah, karena diberitahu oleh Allah. Jadi kita gak boleh pura-pura tahu ya. Kita pasti tidak tahu, jangan sampai kita pura-pura tahu. Oh, orang itu munafik, sering bohongi. Kalau berkata dia berdusta nih, berarti munafik dia, tidak boleh. Ilmu yang kita pelajari tentang ayatul munafik ini itu pergunakan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita terlebih dahulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa inna jahannama, dan ingat sesungguhnya neraka jahannam la muhitatun, menyelimuti, bil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir ya. Besok di yaumil kiamah neraka jahanam itu menyelimuti dari atas, samping, bawah, semua diubengi, mengubengi orang-orang kafir. Dalam kehidupan dunia, permasalahan yang dilambangkan
oleh neraka jahanam akan menyelimuti orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang munafik tidak tentu arah, tidak dapat jalan keluar dari permasalahannya, diubengi, diselimuti atas, bawah, samping, depan, belakang oleh permasalahan yang itu dilambangkan oleh neraka jahanam. Contohnya dalam kehidupan sekarang bagi kita umat Islam, tatkala kita aras-arasan malas untuk sholat isya, malas untuk sholat subuh, kita sebetulnya sudah terjangkiti jiwa-jiwa munafik. Siapa-siapa orang yang berat melakukan sholat isya dan sholat subuh, di dalamnya sudah terjangkiti jiwa-jiwa munafik. Intusibaka hasanatun tasuhum, jikalau menimpa kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad dan kaumnya engkau, hasanatun, kebaikan, kemenangan, kebahagiaan, tasuhum, bersedih hati mereka. Hati-hati, ini orang-orang munafik. Jadi kalau kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, tasuhum, mereka bersedih hati, galau mereka. Namun apabila sebaliknya, wa in tusibka musibatun, dan jikalau menimpa engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad dan kaumnya engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, musibatun, musibah, kehancuran, kekalahan dalam peperangan, yaqulu, berkata mereka, qad akhadna amrona min qabl, sungguh mengambil kami amrona, apa yang kami anggap benar, min qabl, sebelumnya. Kalau bahasa sederhananya, aku sungguh telah tahu sebetulnya peperangan ini akan kalah, makanya aku telah berhati-hati sebelumnya. Wa yatawallau, dan orang-orang munafik ini menolak untuk menolong saudaranya yang tertimpa musibah, untuk menolong saudaranya yang lagi kesusahan. Itulah cirinya orang-orang munafik. Wa yatawallau, dan mereka menolak untuk menolong saudara-saudara seiman, seislam. Wahum farihun, dan bahkan mereka itu bersenang hati. Jadi kalau ada saudaranya tertimpa musibah, mereka senang. Apabila saudaranya kena musibah, mereka enggan untuk menolongnya. Jadi orang munafik ini terjangkiti berbagai macam penyakit, termasuk di dalamnya dendam, iri, dengki. Hati-hati. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, la yusibana, sungguh apa yang menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, sudah tercatat, sudah menjadi ketetapan Allah terhadap kami. Huwa maulana, dan dialah Allah maulana, penolong kami, pelindung kami. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah, falyatawakkalul mu'minun, maka kami bertawakal, menyerahkan semua urusan setelah kami bersungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh kami beribadah, sungguh-sungguh kami berdoa, kemudian kami bertawakal, memasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, sebelum bertawakal kepada Allah, mereka akan kerjakan itu sungguh-sungguh. Mereka akan berjuang sungguh-sungguh. Mereka akan berjihad sungguh-sungguh. Mereka akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kemudian berdoa, beribadah sungguh-sungguh. Kemudian
pasrahkan semua urusan kepada Allah. Waliyatawakkal 'ala Allah. Hati-hati. Jadi tatkala kita berperang, hati-hati. Pasti di dalamnya terdapat orang-orang munafik. Ini sudah terjadi mulai dari sebelum kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi pun terdapat orang-orang munafik, apalagi pada zaman now ya, sudah jauh dari kanjeng Nabi. Hati-hati terhadap orang-orang munafik. Berperang melawan kemungkaran wajib kita lakukan. Bahkan kata kanjeng Nabi, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus mengubahnya dengan tangan kita. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi dzalika adhaful iman. Jadi kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kita wajib merubahnya sesuai dengan kemampuan kita. Kita rubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kita rubah dengan lisan kita, karena kita seorang ulama, seorang mubaligh, seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus. Kalau kita tidak mempunyai keberanian, cukup kita ingkar di dalam hati, fabiqalbihi, dan mendoakannya di sepertiga malam kita. Dzalika aful iman. Namun dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Kejadian kemarin terjadi apa kemarin? Terjadi demo. Diperbolehkan di Indonesia, diperbolehkan karena kita negara demokrasi. Menyampaikan suatu hal dengan berdemo diperbolehkan, dibenarkan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kalau hanya disampaikan dengan 1, 2, 3 orang, 10 orang, mungkin kurang didengar. Dengan demo lah, dengan banyak orang lah, semua elemen turun bersatu padu untuk menyuarakan kebenaran, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah merusak. Yang tidak diperbolehkan dalam berdemonstrasi adalah merusak. Merusak bangunan-bangunan, merusak fasilitas umum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Malang. Jangan sampai demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat, untuk menyuarakan kebenaran, ternodai dengan adanya pengrusakan. Dosa kalau dirusak fasilitas umum, kok dirusak, ya. Berdosa, ya. Al-Baqarah ayat 11. Lihat. 10, 11. Gimana? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Kalau dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, jangan melakukan pengrusakan,
jangan melakukan pengerusakan di atas bumi ini. Apa jawab mereka? Aku ini loh nggak melakukan pengerusakan, justru aku melakukan perbaikan. Ya, hati-hati. Demonstrasi boleh, berdemo boleh, sampaikan, suarakan kebenaran, sampaikan aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Namun jangan sampai dinodai dengan adanya pengerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yasmurun. Ingat bahwa sebenarnya yang mereka lakukan adalah merusak, namun mereka tidak menyadarinya. Ya. Ikut demo, merusak fasilitas umum itu berdosa. Ya. Jangan sampai jiwa-jiwa munafik berada di dalam jiwa kita. Ya. Gak usah merusak. Ya. Mahasiswa Pak, mahasiswa, dosen takut sama rektor, rektor takut sama pemerintah, pemerintah takut sama mahasiswa. Ya. Gimana slogannya? Slogannya mahasiswa gimana? Hah? Masa demo nggak tahu slogannya mahasiswa. Boleh berdemo ya, boleh berdemo, namun jangan kita nodai niat-niat baik kita untuk melakukan perubahan agar terjadi perubahan. Jangan sampai ternodai dengan adanya pengerusakan. Hati-hati dalam memperjuangkan apapun. Jangan sampai ada niatan untuk merusak. Ya. Ini sudah terjadi pada waktu zamannya kanjeng Nabi. Ya. Makanya Allah tidak senang apabila orang-orang munafik ini ikut berjuang, berperang, tidak senang. Ya. Dibuat mereka oleh Allah, di stop mereka oleh Allah, direm mereka oleh Allah agar mereka tidak ikut berperang, tidak ikut berjuang. Ya. Dibuat aras-arasan, dibuat males, dibuat mencari-cari alasan. Ya. A'dalli wala taftini. Itu Allah itu yang mengatur agar mereka berucap seperti itu kepada kanjeng Nabi. Allah yang mengatur, izinkan aku ya Rasul untuk tidak ikut berperang. Karena aku sakit nih, karena aku sekarang lagi nggak enak badan. Kalau aku nggak minta izin terlebih dahulu, waduh, aku nanti tertimpa musibah, kualat aku ini. Izinkan aku tidak datang ke khataman, izinkan aku tidak datang ke pengajian, izinkan aku wahai kiai, wahai gus, wahai guru. Kalau aku nggak minta izin terlebih dahulu nih, bisa kualat aku. Hati-hati ya. Jangan sampai kemalasan akan menguasai diri kita. Harus dilawan ya. Kalau orang sudah berkata seperti itu, sudah berani membohongi kanjeng Nabi, sudah berani membohongi kiai, ala fil fitnati. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya mereka sudah berada di dalam kehancuran, berada di dalam musibah, sakotu, dan mereka terjerumus ke dalamnya. Ya. Dilambangkan oleh apa? Oleh Allah, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka Jahannam la muhitatun, menyelubungi, menyelimuti, bil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Jadi orang munafik ini oleh Allah sudah dicap sebagai orang yang
kafir. Makanya kita harus hati-hati ya. Itu sibak hasanatun tasuhum, jikalau menimpa kepada engkau Kanjeng Nabi, kepada umatnya engkau wahai Kanjeng Nabi, hasanatun, sebuah kebaikan, sebuah kemenangan, sebuah kesuksesan, tasuhum, orang-orang munafik ini tidak suka ya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Ada temannya, ada saudaranya, ada tetangganya mendapatkan sebuah kesuksesan, mendapatkan sebuah kemenangan, kebahagiaan, dapat beli mobil Alphard, amin. Tasuhum, jangan sampai kita tidak senang, bahkan membencinya, bahkan mencari-cari bahan untuk dijadikan fitnahan ya. Wa in tusibka musibatun, apabila sebaliknya tertimpa kepada saudara kita, tetangga kita sebuah musibah, mereka sudah pura-pura mengerti. Yaqulu qad akhadna amrona, aku sudah perkirakan itu dah. Makanya aku tidak ikut berperang nih, tidak ikut cawil-cawil nih. Aku sudah perkirakan sebetulnya bahwa yang ia lakukan, bahwa kelompok yang ia lakukan akan membawa musibah. Dan ciri berikutnya, wa yatawallau, mereka menolak untuk menolong saudaranya yang sedang kena musibah ya. Enggan mereka untuk menolak mereka. Wa hum farihun, dan apa yang mereka lakukan, mereka bersenang hatinya. Kapok kon kena musibah kon, hancur keluargamu, kapok. Itu ciri-cirinya orang munafik. Tatkala tetangganya, tatkala saudaranya terkena musibah, mereka senang dan enggan menolongnya ya. Kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakin betul-betul. Kul la yusibana, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, sungguh yang menimpa kita semua ini, kita menang, kita kalah, kita sukses, kita bangkrut, kita berjaya, kita menurun, illa ma kataballahu lana, kecuali itu semua sudah menjadi ketetapannya Allah buat kita semua. Huwa maulana, ingat bahwa Allah maulana, pemimpin kita, maulana, pelindung kita, maulana, pembantu kita, penolong kita. Wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun. Maka kita harus bertawakal, pasrahkan semua urusan yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita doa sungguh-sungguhkan kepada Allah. Al-mu'minun, itulah orang-orang yang beriman. Semoga kita oleh Allah dikelompokkan terhadap kelompok orang-orang yang beriman ya. Jangan sampai kita dikelompokkan oleh Allah terhadap kelompok orang-orang yang munafik. Na'udzubillah ya. Makanya berjuang sungguh-sungguh, gak boleh ada kebohongan, gak boleh ada pengrusakan di dalamnya. Boleh berdemo ya, boleh berdemo untuk menyuarakan kebenaran, untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya. Hijrah ke arah yang lebih baik lagi. Namun jangan sampai kita melakukan pengrusakan ya. Boleh berdemo untuk menyuarakan kebenaran, boleh berdemo untuk menyampaikan aspirasi rakyat agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tolong jangan sampai dinodai dengan adanya pengrusakan fasilitas umum. Itu
terjadinya. Hati-hati, jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang di dalamnya terdapat jiwa-jiwa munafik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa 'allimna minhuma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.